Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan situasi kehidupan masyarakat akhir-akhir ini nampak jauh lebih tenang dibanding waktu-waktu sebelumnya. Khususnya karena situasi pandemi sudah mulai melandai, sudah mulai menurun, dalam arti kasus-kasus baru yang terpapar itu semakin sedikit. Meskipun kalau kita melihat data masih lumayan banyak jumlahnya. Karena itu situasi melandainya situasi pandemi ini jangan sampai membuat kita terlena, namun sebaliknya justru membuat kita semakin waspada supaya proses pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini bisa terjadi hingga akhirnya COVID sungguh-sungguh hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita semua merasa bergembira juga karena dengan situasi yang baru ini kita bisa mulai untuk mengadakan peribadatan secara terbatas, yakni dengan mengadakan perayaan-perayaan peribadatan secara terbuka, dalam arti dengan melibatkan kehadiran umat, khususnya perayaan Ekaristi secara tatap muka di gereja dan kapel masing-masing paroki. Karena itu saya mendorong panjenengan semua agar memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk bisa bertemu dan bersama dengan teman-teman yang lain merayakan peribadatan di gereja dan di kapel. Ini menjadi salah satu kesempatan yang bagus sekali bagi kita untuk membangun kebersamaan, membangun paguyuban, dan sekaligus merayakannya secara lebih meriah dengan teman-teman separoki dan sewilayah atau stasi. Selain itu juga kiranya paroki-paroki kita mulai membuka kesempatan untuk berbagai macam pertemuan dalam kelompok-kelompok yang kecil. Ini semua juga bisa menjadi sarana kita untuk membangun kebersamaan dan mengembangkan iman secara bersama-sama. Maka baik kalau kita mulai menyiasati situasi ini, kondisi ini dengan sebaik mungkin, tanpa melalaikan usaha-usaha kita untuk menjaga dan mengupayakan kesehatan bersama, yakni dengan mempertahankan atau mengupayakan protokol kesehatan yang optimal, yakni dengan mempertahankan atau menghidupi 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, mengurangi atau menghindari kerumunan, dan juga mengurangi bepergian. Ini semua sebagai sarana kita untuk menjaga kesehatan bersama. Selain itu juga kita tambahkan 2 semangat dasar sebagai orang beriman, yakni 2B, yakni selalu berdoa kepada Tuhan, bukan sebagai sarana untuk melarikan diri dari realitas, namun sebaliknya justru kita mempercayakan diri pada pengharapan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan sekaligus berbahagia sebagai ungkapan syukur kita akan Allah yang senantiasa kita percaya menyelenggarakan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Saya senang suasana ini bisa kita siasati bersama-sama supaya kita menjadi orang-orang beriman yang semakin tangguh menghadapi situasi ini. Tentu saja di masa pandemi ini saya sangat berharap kita tetap menjaga solidaritas dan mengupayakan gerakan-gerakan solidaritas dalam kehidupan bersama dengan membuka diri bagi berbagai macam kebutuhan teman kita, saudara kita, tetangga kita. Begitu banyak yang masih membutuhkan uluran tangan kita, termasuk doa-doa kita, perhatian kita secara konkret. Maka marilah kita bersama-sama menyiasati situasi baru ini dengan sebaik mungkin, dengan segala macam hal yang dapat kita kerjakan untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan kita bersama, dan juga untuk kesejahteraan kita bersama. Akhirnya, selamat untuk melaksanakan aktivitas dan tugas harian dengan sepenuh hati sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkat dalam, Tuhan senantiasa memberkati kita semua.